Qatar adalah negara emirat independen, di pantai barat Teluk Persia, menempati semenanjung gurun kecil yang membentang ke utara, dari semenanjung Arab yang wilayahnya lebih besar. Tempat ini telah lama dihuni, tetapi jarang penduduknya sejak zaman prasejarah. Satu-satunya batas darat mereka adalah Arab Saudi di selatan, dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga yang memisahkan Qatar dari negara Pulau Bahrain. Mengikuti kebangkitan Islam, wilayah tersebut menjadi tunduk pada kekhalifahan Islam, yang kemudian diperintah oleh sejumlah dinasti lokal dan asing, sebelum jatuh di bawah kendali dinasti Thani atau Al-Thani di abad ke-19. Dinasti Thani mencari perlindungan Inggris, melawan kelompok-kelompok suku yang bersaing dan melawan Kesultanan Utsmaniyah, yang menduduki negara itu pada akhir abad ke-19, dan awal abad ke-20. Britania Raya mengendalikan kebijakan luar negeri Qatar, hingga kemerdekaan Qatar pada 1971. Setelah itu monarki berlanjut untuk memelihara hubungan dekat dengan kekuatan Barat, sebagai pilar utama keamanan nasionalnya. Masih banyak hal lain mengenai Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, berikut 6 fakta menarik Qatar, yang dirangkum dari berbagai sumber. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar selalu bisa mengikuti video terbaru dari kami. Satu. Sistem pemerintahan. Qatar merupakan negara monarki konstitusional, yang dipimpin oleh keluarga Al-Thani. Dinasti Al-Thani telah memimpin Qatar sejak 1825. Tahun 2003, Qatar mengadopsi konstitusi, kemudian memilih langsung 30 dari 45 anggota Dewan Legislatif. Konstitusi ini disetujui mutlak dalam referendum dengan angka 98%. Emir ke-8 Qatar adalah Tamim bin Hamad Al-Thani, ayahnya yaitu Hamad bin Khalifa Al-Thani, yang menyerahkan kekuasaan padanya tanggal 25 Juni tahun 2013. Kanselir tertinggi memiliki kekuasaan eksklusif, untuk memilih dan mencopot Perdana Menteri dan Menteri Kabinet, yang semuanya membentuk Dewan Menteri. Dewan Menteri ditunjuk sebagai otoritas eksekutif tertinggi di negara ini. 2. Sejarah dan etnis. Qatar sebelum abad ke-18, sebagian besar terdiri dari pengembara Badui, dan hanya ada beberapa desa nelayan kecil. Sejarah modern Qatar dimulai secara konvensional pada 1766, dengan migrasi keluarga-keluarga dari Kuwait ke Semenanjung, terutama keluarga Khalifah. Pemukiman di kota baru Al-Zubarah tumbuh menjadi pusat pertolongan dan perdagangan mutiara kecil. Pada 1783 keluarga Khalifah memimpin penaklukan di dekat Bahrain, hingga menjadi penguasa keluarga sepanjang abad ke-20. Setelah berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Qatar menjadi protektorat Inggris pada awal abad ke-20, hingga merdeka pada tahun 1971. Dahulu, Inggris menguasai Qatar sebagai tempat transit kapal dagang, sebelum menuju India. Qatar kemudian memperoleh status sebagai dependen dari Inggris, lalu status protektorat Inggris dihentikan pada 1916. Pada 1968 Inggris mengumumkan rencana untuk menarik diri dari Teluk. Setelah negosiasi dengan para tetangga Syekh, yakni Uni Emirat Arab atau UEFA dan Bahrain saat ini, Qatar mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 3 September tahun 1971. Perjanjian sebelumnya dengan Inggris diganti dengan Perjanjian Persahabatan. Di bulan yang sama Qatar menjadi anggota Liga Arab dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tahun 1981, Emirat bergabung dengan 5 tetangganya di Teluk Arab, untuk mendirikan Dewan Kerjasama Teluk atau GCC. Pasukan Qatar berpartisipasi dalam Perang Teluk Persia 1990 hingga 1991, terutama dalam pertempuran menguasai kota perbatasan Saudi pada 30 hingga tanggal 31 Januari. Tiga, menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Untuk menggelar Piala Dunia 2022, Qatar telah menginvestasikan begitu banyak uang.
Bahkan Qatar menjadikan dirinya sebagai tuan rumah Piala Dunia dengan biaya termahal sepanjang sejarah, sejak pertama kali ajang itu digelar pada 1930. Menurut laporan dari berbagai ahli, biayanya melebihi 200 miliar dolar atau 199 miliar euro, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Sebagai perbandingan Piala Dunia termahal sebelumnya, yaitu turnamen 2014 di Brasil dan edisi 2018 di Rusia, keduanya menelan biaya kurang dari 15 miliar dolar. Untuk mempersiapkan ajang Piala Dunia 2022, Qatar juga membangun infrastruktur non-sepak bola, seperti sistem metro baru, bandara internasional, jalan baru, serta 100 hotel baru, dan fasilitas rekreasi. Sebagian besar investasi tersebut adalah bagian dari proyek investasi publik negara Teluk lebih luas, yang dikenal sebagai Visi Nasional Qatar 2030. Tak hanya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, AFC memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Kepastian didapat dari rapat Exco AFC di Bukit Jalil, Malaysia, Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022. Mengutip dari Kanal Bola, Federasi memilih Qatar ketimbang kandidat Korea Selatan. Indonesia dan Australia sebelumnya juga menyatakan niat untuk jadi tuan rumah, tapi tersisih selama berjalannya proses pemilihan. Qatar adalah juara bertahan Piala Asia. Mereka mengalahkan Jepang 3-1, pada final di Uni Emirat Arab 3 tahun lalu. Ini merupakan kali ketiga, negara kaya minyak tersebut menjadi tuan rumah Piala Asia, setelah 1998 dan 2011. 4. Gas alam terbesar di dunia. Qatar merupakan negara yang kaya, lantaran memiliki salah satu cadangan minyak dan gas alam terbesar ketiga di dunia. Mereka mempekerjakan sejumlah besar pekerja asing, dalam proses produksinya. Kekayaan minyak Qatar membuat penduduknya menikmati kesenangan dan taraf hidup tinggi, serta sistem pelayanan sosial yang mapan. Tak heran jika Qatar menjadi negara dengan pendapatan ekonomi tinggi. Di samping itu, Qatar digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat tinggi, dan paling baik di antara negara Arab lainnya. Qatar punya pengaruh cukup kuat di Jazirah Arab, mendukung beberapa kelompok pemberontak selama musim semi Arab, baik secara finansial, dan melalui grup media global mereka, dalam jaringan media Al Jazeera. Untuk ukurannya, Qatar memegang pengaruh yang cukup penting di dunia. Tak heran kalau Qatar ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022, dan sekaligus sebagai negara Arab pertama yang mendapatkannya. 5. Pariwisata. Qatar begitu banyak berbenah, menjelang pelaksanaan Piala Dunia 2022. Beberapa tempat wisata baru dibuat, seperti Inter Wonderland, yang menempati wilayah seluas 200.000 meter persegi, di Pulau Al-Maha. Lokasinya begitu dekat dengan kota Lusail di sisi utara ibu kota Qatar, Doha. Inter Wonderland baru mulai dibuka November tahun 2022, dan akan berlangsung selama 5 tahun. Inter Wonderland akan terdiri dari 6 area, memiliki lebih dari 50 permainan untuk semua kalangan. Kemudian yang juga menarik adalah Fawairid Kite Beach, yang cocok dijadikan lokasi kitesurfing atau selancar layar, dengan angin yang pas serta air yang hangat. Dikutip dari situs resmi Fawairid Kite Beach, tempat ini juga strategis, karena hanya membutuhkan waktu berkendara sekitar 1 jam, dari Bandara Internasional Hamad. Selanjutnya ada Ketaifan Island North, yang letaknya tidak jauh dari Stadion Lusail, tempat berlangsungnya pembukaan Piala Dunia 2022. Pulau dengan luas sekitar 1,3 juta meter persegi ini, bisa dibilang cukup lengkap. Wisatawan akan bisa menikmati 7 pantai, taman hiburan air, spa, taman, kafe, restoran, permukiman, hotel, beach club, dan banyak daya tarik wisata lainnya. 6. Kuliner. Matrobi merupakan hidangan Qatar populer, terdiri dari ayam dengan bubur kental yang dibuat dari gandum, bawang, tomat, ghee, dan berbagai bumbu. Hidangan ini disiapkan secara tradisional, dan dikonsumsi sebagai suguhan istimewa saat berbuka puasa Ramadan. Meskipun tidak terlihat menggugah selera, rasanya yang berani membuatnya menjadi kelezatan yang nyata.
Tak hanya bulan Ramadan saja, matrobi juga disajikan di hari raya dan hari besar lainnya. Selain matrobi, jenis kuliner menarik lainnya adalah hares yang terbuat dari tepung terigu, mentega dan dicampurkan dengan daging ayam atau daging kambing, dan juga bisa keduanya. Namun rupanya, hares bukan hanya makanan khas dari Qatar saja, tapi juga cukup terkenal di beberapa negara di Timur Tengah. Penyajian hares cukup unik. Pasalnya, kayu manis dan kapulaga disajikan bersamaan dengan makanan ini, sehingga aromanya sangat khas. Bahkan disebut, hares adalah makanan untuk kesehatan, karena kaya nutrisi di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini makin berkembang. Dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Matur suwun.